Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu warga Dusun Giyanti 1 sekalian. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan ini saya Damarizky Ananda, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, akan menyampaikan materi tentang Agromaret. Nah, apa itu Agromaret? Menurut website resminya, Agromaret adalah komunitas dan online marketplace terbesar di Indonesia yang berfokus pada sektor pertanian dan telah beroperasi sejak tahun 2009. Nah, tujuan Agromaret ini yaitu untuk mengurangi dominansi pasar bagi sekelompok orang dan menciptakan peluang pasar yang seluas-luasnya bagi petani serta menjadi sentra informasi di bidang pertanian dan lain-lain gitu. Intinya, Agromaret itu merupakan salah satu platform marketplace toko online seperti itu, tapi khusus bidang pertanian untuk jual beli hasil pertanian. Hasil pertanian itu juga meliputi perikanan dan peternakan seperti itu. Nah, selain bisa menjual hasil pertanian langsung ke pelanggan, marketplace ini juga bisa digunakan untuk mencari informasi permintaan komoditas pertanian dan peluang kerjasama pertanian terbaru, sehingga kesempatan untuk menjadi pengusaha pertanian itu akan terbuka lebar. Agromaret ini bisa diakses melalui web ataupun aplikasi di handphone. Akan tetapi, pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang Agromaret pada ranah smartphone Android saja. Baik, langsung saja kita download dulu aplikasi Agromaret melalui Google Play Store. Langsung cari saja Agromaret. Nah, sudah muncul di pencarian. Lalu langsung klik install. Dan tunggu hingga selesai mengunduh. Nah, sudah terunduh aplikasinya, maka bisa langsung saja klik open atau buka, atau bisa dibuka lewat launcher. Nah, beginilah tampilan awal dari aplikasi Agromaret. Pada halaman ini, kita diminta untuk masuk menggunakan akun Agromaret. Jika sudah memiliki akun, tinggal masukkan email dan passwordnya saja. Jika belum memiliki akun Agromaret, maka bisa masuk menggunakan akun Facebook atau akun Google, atau bisa juga mendaftar dengan spesifikasi tertentu. Nah, jika ingin mendaftar sendiri, bisa diisi nama, password, email, nomor HP, kemudian skala. Skala ini seperti bentuk usaha, seperti perorangan, CV, DT, atau UD seperti itu. Kemudian daftar, dan nanti akan ada email konfirmasi, dan itu tinggal diklik saja, maka otomatis kita akan mendapatkan akun Agromaret seperti itu. Namun pada kesempatan ini saya akan masuk lewat akun Google saja yang lebih mudah. Di sini saya menggunakan akun Google saya. Nah, beginilah tampilan utama dari Agromaret. Bisa dilihat di sini banyak postingan tentang penjualan pertanian, misalnya bawang merah, kacang hijau, ubi, dan kebanyakan di sini minimal pembeliannya dalam partai besar sekitar 4 kintal, 1 kintal, dan sebagainya. Ada juga kolom peternakan, pakan ayam, bebek pekeng, telur, dan sebagainya. Kemudian ada juga di ranah perikanan, nah, seperti ini. Kemudian ada lain-lain juga, misal alat-alat pertanian atau mesin, kemudian jahe merah kemasan, dan lain-lain seperti itu. Kemudian ada juga fitur permintaan dan kerjasama. Permintaan ini misalnya ada perusahaan yang misalnya perusahaan restoran membutuhkan ikan kerapu sebesar berapa kintal begitu. Nah, jika kita mempunyai usaha perikanan kerapu, maka kita bisa menjualnya di sini seperti itu. Bisa berkomentar juga di sini. Bisa chat juga kepada pengiklannya. Seperti ini, bisa langsung chat. Kemudian ada fitur kerjasama, yaitu penawaran berbagai bentuk kerjasama seperti investasi, distribusi, dan sebagainya. Nah, untuk mencari informasi secara spesifik
bisa diklik di bagian pojok kiri atas ini. Ada penjualan, permintaan, dan kerjasama. Misalnya pada penjualan kita akan mencari barang yang dijual di bidang pertanian atau peternakan, misalnya bisa diklik peternakan di sini. Nah, di sini sudah ada kategori-kategorinya. Misal kita mau membeli unggas. Nah, di sini sudah banyak informasi tentang unggas. Misalnya ini ada kedelai, itu untuk pakan ternak, pakan unggas ya. Terus ada juga yang menjual unggasnya, bebek, ayam, bebek seperti ini, ayam dan lain-lain seperti itu. Kemudian di bagian permintaan kita juga bisa mencari. Kemudian jika kita ingin menjual komoditas kita, misal kita memiliki komoditas perikanan, maka kita dapat menjual hasil perikanan kita di sini secara spesifik. Misalnya kita mempunyai komoditas ikan air tawar, maka bisa diklik ikan air tawar. Di sini sudah terdaftar beberapa permintaan. Misalnya ini beli ikan mas, beli sidat, kepiting bakau. Nah, misal kita mempunyai peternakan perikanan ikan sidat misalnya, maka kita dapat menjualnya di sini. Nah, ini bandeng dan lain-lain seperti itu. Kemudian untuk kerjasama kita juga bisa bekerja sama dengan mitra di sini, mencari kerjasama. Misal di bagian pertanian, misalnya di bibit tanaman misalnya. Nah, di sini sudah terdaftar berbagai bentuk kerjasama. Misalnya ini yang pertama ini kerjasama. Misalnya ini yang pertama ini kerjasama ekspor, kemudian distributor, atau bisa juga kerjasama investor begitu. Jadi berbeda-beda di sini bentuk kerjasamanya. Di Agromaret ini juga terdapat fitur pencarian, bisa diklik di ikon kaca pembesar di kanan atas. Di sini misal kita ketikkan kata kunci ayam misalnya. Nah, maka akan terdaftar di sini tentang yang berhubungan dengan ayam, termasuk itu penjualan, permintaan, dan kerjasama. Kemudian di aplikasi Agromaret ini kita juga bisa memposting iklan sendiri selain mencari yang sudah ada tadi lewat fitur iklan di sini. Nah, di sini kita bisa memposting penjualan, permintaan, atau kerjasama. Caranya bisa klik pasang iklan, kemudian pilih kita mau jual atau kita butuh komoditas di bagian permintaan, kemudian atau kita butuh kerjasama gitu, maka dipilih. Misal kita mau menjual sesuatu, di sini muncul notifikasi lengkapi data profil Anda terlebih dulu, maka kita harus melengkapi profilnya. Ada nomor HP, skala, alamat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kode pos seperti itu. Bisa diisi dahulu, kemudian baru kita bisa mengiklankan. Nah, sekarang data sudah saya lengkapi. Jika kita ingin memasang iklan, maka tinggal klik pasang iklan. Misal kita mau jual sesuatu, maka klik penjualan. Nah, di sini tinggal diisi saja detail-detailnya, ada judul, stok, terus kemudian pemesanan minimal, nah satuannya gram, kintal, ton, atau yang lain. Nah, kemudian ini komoditasnya termasuk kategori apa, itu banyak di sini. Kemudian harga minimum, harga maksimal, dan deskripsi barang. Kemudian upload foto juga. Nah, kemudian jika sudah, maka bisa klik submit, dan iklan yang dibuat akan direview dulu oleh tim Agromaret. Jadi nanti jika tim Agromaret memverifikasi postingan Bapak Ibu sekalian, jika disetujui, maka iklan langsung bisa tampil di umum seperti itu. Maka pengguna Agromaret lain bisa melihat
iklan yang sudah diposting seperti itu. Nah, kemudian jika sudah disetujui oleh tim Agromaret, maka postingan akan ditampilkan di bagian sini. Begitu juga jika kita ingin memasang iklan tentang permintaan, misal kita membutuhkan 1 ton ikan kerapu misalnya, maka kita klik permintaan, kemudian judulnya dibutuhkan apa, seperti itu, kebutuhannya apa. Nah, sama seperti tadi, kemudian pilih foto juga, dan nanti juga akan diverifikasi oleh tim Agromaret, yang jika sudah terverifikasi maka akan ditampilkan di daftar di sini. Begitu juga untuk memasang iklan kerjasama, seperti itu, sama. Kemudian semua jenis transaksi akan terdaftar di bagian transaksi di sini, yaitu di sini dibagi dua menjadi jual dan beli. Jika kita menjual sesuatu maka daftarnya akan tampil di sini, dan jika kita membeli sesuatu maka akan tampil di sini. Nanti juga terdapat statusnya, misal sudah dibayar atau belum, begitu. Jadi demikian materi yang dapat saya sampaikan terkait aplikasi Agromaret. Harapannya Bapak Ibu warga Dusun Giyanti 1 sekalian dapat menggunakan aplikasi ini dengan baik dan merasakan manfaatnya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.